Kalau makan steak ditambah kentang bikin kolesterol meningkat. Enggak, puasa aja bikin kolesterol naik. Kalau kolesterol itu yang bikin trigliserid itu liver. Namanya de novo sintesis. Bahannya dari karbo, jadi insulinnya harus tinggi. Kalau tubuh bikin trigliserid, VLDL nanti keluarnya tinggi. Kolesterol juga dia akan bikin. Jadi kalau orang tinggi kolesterol trigliserid, dia juga tinggi kolesterol. Tapi kalau misalnya tubuh tidak bikin trigliserid, jadi kita puasa, AMPK-nya banyak olahraga, epinefrin, jadi dan kurangi karbohidrat, tubuh nggak bikin trigliserid. Makanya kalau orang karnivor atau kurang karbohidrat atau rajin puasa, trigliseridnya rendah. Bagus artinya. Tapi kenapa kolesterol bisa naik? Karena kolesterol dibutuhkan untuk pecahin lemak, asam empedu, bisa buat hormon juga, dari kolesterol juga. Dari mana HDL yang naik? Makanya kalau cek kolesterol, cek HDL-nya naik. Kalau HDL naik, berarti kita tidak produksi trigliserid, tidak produksi lemak. Kalau sudah ada sakit lambung, jendela makannya gimana? Pertama, tidurnya harus benar dulu. Kalau tidurnya kurang, kita akan masalah dengan lambung. Tadi kelebihan simpatetik, kelebihan kortisol, kebanyakan aktivitas, tidurnya kurang akan jadi masalah di lambung, karena lambung itu parasimpatetik. Makanya tadi saya bilang kalau makan itu bikin kita rileks. Makanya yang paling bagus makan malam itu paling bagus. Makan pagi sedikit, makan siang sedikit. Jadi kalau pertama sih ajari dulu Oma, ajari dulu badan untuk mulai pelan-pelan pagi makannya dimundurin 1 atau 2 jam. Harus adaptasi. Tapi kalau tidurnya ada masalah, sakit juga mahnya. Jadi tidurnya harus benar dulu, baru mulai ajari pelan-pelan badan kita untuk mundurin jam makannya. Pagi siang waktunya untuk katabolis. Jadi pagi itu waktunya kita bekerja, beraktivitas, olahraga. Nah itu yang naik hormon kortisol atau epinefrin, pemecah. Kalau udah sore malam yang naik melatonin dan anabolik, growth hormone, mTOR. Nah di situ pada saat kita anabolik membentuk kolagen, kita berikan nutrisinya. Jadi pada saat di situ kita berikan nutrisinya. Jangan pada saat pagi atau siang. Di situ kita memecah malah kita berikan nutrisi. Dan ada hubungan lambung sama relaksasi. Jadi padahal kalau kita siang makan banyak malah ngantuk. Terus sore kita nggak mau makan malah nggak bisa tidur karena lapar. Itu sirkadian. Sesuaikan pagi ngapain, hormon kita sore ngapain. Seminggu sekali boleh exfoliating. Lihat dulu kulitnya, kalau kulitnya lagi iritasi jangan exfoliating. Jadi kita mesti kenal sama kulit kita. Jadi misalnya jadwal exfo, tapi kalau kulitnya sedang iritasi jangan. Iritasi itu bisa dari luar, misalnya terlalu banyak skincare, serum, exfoliating terlalu banyak, bisa juga dari dalam. Dari dalam itu misalnya dari makanan, dari aktivitas yang berlebihan, kulit bisa dehidrasi. Dehidrasi jadi kulitnya iritasi. Padahal kita pakai skincare biasa-biasa aja bisa aja. Dari stres yang berlebihan, kulitnya iritasi bisa. Gimana caranya supaya kita nadinya lambat? Supaya kita bisa tidur. Kita nggak bisa nadi kenceng, terus tidur, nggak bisa. Ngikut matahari aja. Matahari terbit, di situ kita naikin aktivitas kita. Mau olahraga, udah sore, jam 5, itu matahari terbenam. Jadi nadi kita pelankan. Jadi aktivitas apapun yang bikin nadi kita kencang, jangan mau. Nonton, mikirin yang penting-penting gitu. Itu kebiasaan. Saya kebiasaan tidur 3 jam, saya susah mau tidur 5 jam. Kebiasaan olahraga, susah kalau nggak olahraga. Kebalikannya juga gitu. Jadi ngikutin kebiasaan. Kalau sore kebiasaannya harusnya nadi yang rileks. Terus kita harus membiasakan diri rileks dan membiasakan diri tutup mata. Kalau kita kebangun tengah malam jam 12, jam 1, terus kita nonton supaya kita ngantuk, nanti tubuh akan jadi kebiasaan juga. Jadi membiasakan diri nggak gampang. Butuh waktu. Pasti itu urusan makan. Begitu kita udah biasa puasa, badan kita udah biasa pakai keton. Jadi nggak pakai gula lagi. Jadi kalau biasa badan kita pakai keton, kita nggak gampang craving. Nggak gampang kehilangan energi di otak, karena otaknya selalu punya energi dari badan sendiri. Dia bisa makan, terbiasa makan dari badannya, namanya otofagi. Biasanya makan mesti dari luar kan. Aduh lapar nih, lapar. Kita jadi gampang craving, jadi kalau lapar sedikit langsung kepengen panik. Dan nggak bisa disenggol, nanti marah. Karena kita lagi kekurangan energi di otak. Tapi kalau kita biasa fasting, puasa, kita rasanya banyak energi kita bakar dari sini, dari badan sendiri. Dan kita lebih rileks.
Apakah pasien gagal ginjal boleh melakukan carnivore diet karena gagal ginjal mengurangi gula? Iya, pilihannya kan kalau kita makan dua pilihannya. Kita makan karbo atau makan protein kan. Pilihannya kita makan karbo atau makan protein. Misalnya kita makan nasi pakai lauk. Lauknya misalnya telur aja. Telur kan sudah ada protein sama lemak. Jadi kita pilihannya makan karbo atau makan lauk. Jadi kalau kita nggak makan karbo, nggak makan gula, nggak makan itu, berarti kita cuma makan lauk. Lauk itu kan ada protein sama lemak. Cuma ginjal itu masalahnya apa ya? Maksud saya ginjal itu bisa aja bukan karena dari makanan, tapi dari lifestyle-nya, dari tidurnya, hipertensi. Kalau memang dari makanan, mestinya ada metabolic syndrome, ada HbA1c yang tinggi, diabetes. Diabetes nefropati, artinya diabetes mempengaruhi ke ginjal. Tapi kalau nggak ada diabetes, berarti bukan ngaruh masalah makan karnivor atau enggak. Masalah tidurnya yang benerin. Dok, saya sakit kepala, apa obatnya? Kita selalu berpikir dari luar, tapi coba, ya benar. Tapi dok, kalau saya sakit mah, apa obatnya? Terus kita kasih obat mah, wah enak dong. Terus kita akan berpikir kalau gitu obat mah penting. Kalau gitu antioksidan penting. Ya penting pada saat kita sakit. Pada saat kita ini kita perlu antibiotik. Tapi terus kita mikir lagi ke belakangnya. Apa penyebab saya sakit mah? Benerin lifestyle-nya, benerin makannya, sehingga tidak menyebabkan kita sakit mah lagi. Si rambut rontok, itu juga karena ada kematian sel. Biasanya karena pembuluh darahnya ke arah kulit kepala mengecil. Jadi kenapa pembuluh darah ke kulit kepala kecil? Sama, ke ginjal tadi yang mau operasi juga. Laju filtrasi glomerulusnya, angka filter dari ginjalnya juga berkurang. Itu karena pembuluh darah mengecil. Karena badannya radang. Jadi kalau misalnya kita mau benerin rambut rontok atau ubanan, kita mesti cek radang di badan kita. Kalau kita pakai dari luar, suka nggak ngaruh. Jadi berat kerja dari luar. Pakai skincare, pakai suntik-suntik sana, suntik sini gitu. Berat dari luar. Kita mesti benerin dari dalam juga. Jadi kalau inflamasi, radang yang kita kejedut itu radang cepat, akut inflamasi. Kita demam itu akut inflamasi. Kita tiba-tiba kita kena COVID itu akut inflamasi. Jadi inflamasi radang yang cepat. Tapi ada yang low grade, rendah, inflamasi rendah, itu obesitas. Pelan-pelan, tiba-tiba kaget. Dan itu kronis. Hipertensi itu low grade inflamasi yang kronis. Jadi makanya kadang-kadang kita memang perlu juga cek tensi, perlu juga cek laboratorium supaya badan kita itu kadang nggak langsung tiba-tiba ngasih sinyal.